Haleluya, Shalom. Haleluya, selamat pagi, selamat datang seluruh jemaat yang dikasih dalam Tuhan. Baik yang beribadah secara onsite maupun secara online. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di hari Minggu yang indah ini. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan, amin. Haleluya, terlebih lagi kita boleh merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Tuhan telah menyertai, memberikan kemerdekaan bagi bangsa ini. Haleluya. Mari seluruh jemaat semua, kita ambil waktu untuk bersatu di sini. Kita mengucapkan syukur buat Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau selalu baik, Engkau teramat baik Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Engkau selalu baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Kami bersyukur kepada surga. Kami kebaikan-Mu bagi kami ada sampai saat ini menyertai Tuhan sempurna dalam hidup kami. Itu sebabnya kami terus memuji memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau dalam hidup kami. Sebab Engkau layak kami puji, Engkau layak kami tinggikan. Berikan Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Selama kami tempat beribadah di rumah-Mu, kami rindu mempersembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu. Kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup kudus untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kami serahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu berotoritas dalam ibadah kami. Sehingga kami menaikkan setiap pujian kami, hati kami, hidup kami terfokus hanya kepada Engkau. Sehingga ketika pujian penyembahan kami naikkan kepada-Mu, Engkau yang duduk dan bertakhta di atas setiap pujian kami, di atas setiap penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau pakai dan urapi kami hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau pada saat ini. Biarlah satukan hati kami untuk kami melayani Engkau, sehingga lewat apa yang kami kerjakan saat ini, semuanya hanya untuk menyerahkan hati Tuhan, hanya untuk memuliakan Tuhan, karena Engkau sangat begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, ada kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu setiap hidup kami, fokus kami, sarana prasarana yang kami pakai. Dengan satu hati kami tolong hancurkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya hanya kuasa yang berkuasa. Kami penuh dengan kebebasan, kami penuh dengan sukacita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Lebih kebenaran firman yang disampaikan, hati kami terbuka untuk kebenaran-Mu, untuk kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk perjalanan umat-Mu, tentang terus mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tiba di tempat ini sama-sama kami memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami. Pada saat ini kami buka tabiskan dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang Tuhan, membawa kehidupan kami Tuhan, membawa pujian kami kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Membawa doa kami Tuhan, membawa harapan kami Tuhan. Karena Engkaulah sumber kuat kami Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud
Bapa pulihkan kembalikan bangsa kami dan
Tuhan, semakin menerangi bangsa ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa, pulihkan, ampunilah bangsa kami, oh pulihkan. Haleluya, kembali. Mari jemaat semua kita bangkit berdiri. Ayo pujian Tuhan pulihkan, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, katakan bagi bangsa ini. Haleluya, haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi, katakan hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Beri kemuliaan buat Tuhan.
Benar Tuhan, hanya nama Yesus, hanya namamu Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan di seluruh bumi Tuhan. Sebab Engkau Yesus, nama yang berkuasa, nama yang agung Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi memuji namamu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi namamu Tuhan. Haleluya. Yang siap untuk memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. 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 Merdeka. Merdeka. Haleluya. Haleluya. 79 tahun bangsa kita boleh merdeka. Dan terlebih lagi kita telah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Amin. Dan Yesus telah memerdekakan kita. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Amin. Lebih lagi kita memuji Tuhan. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Menang telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Menang telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kita dibakar panjinya, bagi kemuliaannya, maju bergerak. Haleluya. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Sebab kita semua umat pemenang. Amin. Haleluya. Kamu katakan bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Kita maju dengan kuasa Roh Kudus. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Haleluya. Menang telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari
Kami bersuka Tuhan sebab kasih-Mu hebat buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Kasih-Mu yang memerdekakan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu yang mematahkan segala bentuk dosa. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pengamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Sebab begitu besar kasih-Mu buat kami. Haleluya, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anakmu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi pengamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebus, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Ingat salibnya yang mengubah hidupku. Ingat
Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya, Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. haleluya sembah Dia. Kasih-Mu yang begitu besar Tuhan, karena salib-Mu yang menebuskan kami. Kasih-Mu yang bebaskan kami Tuhan, kasih-Mu yang memerdekakan kami. Haleluya. Engkau Yesus Juru Selamat kami, Engkau penebus kami. Haleluya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Saya udah bantu berdiri. Luka-lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilunya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa hati kami penuh dengan limpah syukur di pagi hari ini. Hati kami limpah dengan syukur karena kasih Tuhan, pengorbanan-Mu, keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Lewat karya salib Engkau memerdekakan kami. Kami menjadi orang yang bebas Tuhan. Terima kasih untuk kasih. Hanya ucapan syukur dan kata terima
kasih yang dapat kami berikan untuk setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan di pagi hari ini kami rindu Tuhan. Kami rindu untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami haus akan firman Tuhan. Penuhi kami dengan firman. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan urapan yang baru. Urapi dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Lewat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, kami mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Ajar kami lewat firman-Mu Tuhan. Bentuk kami, tegur kami jika Engkau ingin menegur kami. Kami percaya lewat kuasa firman-Mu kami boleh berubah. Kami boleh menghargai akan kemerdekaan yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Segala kuasa yang di luar daripada Tuhan mengganggu fokus kami Tuhan. Kami tolak, kami bersatu, hati kami teging di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya otoritas kuasa Allah saja yang berkuasa di seluruh ruangan ibadah ini, hati kami dan pikiran kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami yang pertama. Tuhan memberkati setiap ulur tangan yang akan memberi. Kami percaya Tuhan balas semua sesuai dengan janji firman. Ini doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Menaikkan pujian betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu yang berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu yang berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Untuk seluruh jemaat, mari kita bangkit berdiri. Tahan tangan kita di dada. Kita naikkan pujian, kita naikkan lagu kebangsaan. Indonesia
Haleluya. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita hari kemarin memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, saudara, tentu kita saat ini juga, saudara, akan menyampaikan atau mendengarkan firman Tuhan mengenai dalam perikop di Alkitab itu mengenai kemerdekaan Kristen. Saudara, saya masih punya 2 poin sebetulnya untuk menyampaikan mengenai topik penderitaan yang kita sedang bahas beberapa waktu lalu, saudara, karena saya punya 6 poin dan saya baru menyampaikan 4 kalau tidak salah ya. Masih ada 2 tapi saya pindah dulu, saudara, berkaitan dengan kita sekarang ini memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu sebagai negara, saudara, kita sudah tahu bahwa kita itu sudah betul-betul merdeka, saudara ya. Betul-betul merdeka dari penjajahan, tentunya. Status Indonesia adalah Indonesia yang sudah merdeka. Nah, saudara, adapun Alkitab, saudara, mengambil satu istilah yang sama dalam hal kemerdekaan. Jadi kalau kita tadi bisa menyanyikan Indonesia Raya, lagu kebangsaan kita, lagu kemerdekaan kita, di Alkitab juga, saudara, terlalu banyak kata-kata mengenai kemerdekaan. Saya dulu pernah membahas, saudara, mengenai kemerdekaan dalam sebuah bangsa bernegara, saudara. Di Alkitab juga menceritakan itu, saudara, mengenai kemerdekaan dari bangsa Israel, saudara, ketika ada di tawanan di Mesir dan mereka harus kembali ke tanah Kanaan dan memiliki satu negara yang merdeka. Tapi pagi hari ini, saudara, saya tidak akan membahas di sana, tapi akan membahas, saudara, mengenai kemerdekaan Kristen. Nah, sebab itu, saudara, kita membuka Alkitab kita dalam Galatia pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai 14 saja kita akan baca ini. Perikop di sana, kalau sudah lihat kemerdekaan Kristen. Mari kita akan baca bergantian, ayat 1 saya, 2 saudara. Mari bangkit berdiri, di lantai bawah juga bangkit berdiri. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata padamu, jikalau kamu mengenakan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan mengenakan dirimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu berasal dari Kristus, kalau kamu mengatakan kebenaran dari hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, awal sunat atau tidak sunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajarkan untuk tidak dulu mendengarnya dan antara Sedikit lagi sudah mengkhamirkan seluruh adonan. dalam hal pribadi tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai gereja lain daripada gereja ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu dan yang menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang maksud kamu itu memilih saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk kembali di lantai bawah. Silakan duduk kembali. Ya saudara,
Kalau kita lihat saudara, pertama ayat ini saudara menjelaskan dari ayat yang ke berapa tadi saudara ya? Ayat yang pertama saudara menjelaskan mengenai kesungguh-sungguhan tentang kemerdekaan Kristen. Namun kalau saudara lihat saudara dari ayat yang mulai ayat yang ketiga dan selanjutnya saudara, di mana Paulus itu memberitakan firman atau mengajarkan firman kepada jemaat di Galatia, karena ada terjadi satu polemik di dalamnya jemaat di sana bahwa orang-orang Yahudi saudara yang telah menjadi Kristen, mereka itu masih membawa ajaran agama Yahudi, yaitu ajaran Taurat itu saudara, supaya masih dijalankan di dalam agama Kristen. Nah saudara, sehingga saudara muncullah ini saudara bahwa menjelaskan bahwa kalau orang-orang Kristen dari latar belakang agama Yahudi masih mau menerapkan Taurat di dalam agama Kristen, kamu itu tidak merdeka. Karena salah satunya adalah orang Kristen, supaya kamu benar-benar merdeka, orang-orang Yahudi yang telah jadi Kristen ini mengajarkan kamu harus sunat. Nah itu salah satunya. Nah sehingga Paulus mau menjelaskan kepada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, supaya tidak boleh lagi membawa ajaran itu, termasuk orang-orang Yunani yang telah menjadi Kristen. Ya, orang Yunani bukan berdarah Yahudi, itulah menjadi sasaran orang Yahudi. Orang Yunani yang menjadi Kristen, kalian tuh harus sunat. Nah, sehingga saudara di dalam satu persekutuan Kristen awal, mereka jadi berdebat satu dengan yang lain. Yang benar mana nih? Ini kamu agama Yahudi, tetapi sudah jadi Kristen. Kami sekarang dari penyembah berhala orang-orang Yunani, sekarang kami jadi Kristen, tapi kami harus suruh ikutin agama kamu Yahudi begitu. Nah sehingga muncullah surat dari Paulus ini untuk menjelaskan kepada jemaat di Galatia. Saudara, sehingga pagi hari ini saudara kita berbicara tentang kemerdekaan Kristen. Dalam perikop ini kita ambil judulnya saudara, dan kita akan melihat saudara begini ya, kita akan melihat 3 poin saja saya akan bahas ini saudara. Tapi 1 poin hari ini, 1 poin minggu depan, 1 poin juga di minggu yang ketiga. Satu-satu poin saya akan bahas supaya saudara bisa tangkap semua ini. Terutama saudara memiliki pemahaman kebenaran firman Allah mengenai kemerdekaan Kristen yang betul-betul saudara merdeka pemahamannya ini. Nah sebab itu saudara, mengenai kemerdekaan Kristen dalam tema ini, kita ambil dalam perikop ini. Mari kita akan melihat saudara ada tiga saja ya, 3 maksud kemerdekaan Kristen. Yang pertama kita lihat ayat yang pertama. Kita lihat ayat yang pertama. Maksud yang pertama ada di ayat pertama juga. Baca sekali lagi, 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan buku perhambaan. Ayat ini dulu kita tahan, akan mengambil acuan dari sini. Pertama begini, maksud pertama saudara, bahwa firman Allah mau menjelaskan di jemaat di Galatia, di antara kedua polemik ini tadi ya, saudara berlandaskan itu ya, latar belakang itu. Paulus datang memberikan penjelasan di tengah jemaat Galatia bahwa yang benar adalah kamu sudah sungguh-sungguh merdeka. Itu yang dimaksud kemerdekaan Kristen. Kalau orang Yahudi merasa bahwa kalau kamu mau merdeka total, betul-betul selamat, kamu tuh harus disunat. Nah begitu, ini dari Yahudi. Nah sementara orang Yunani datang saudara, di mana mereka percaya apa yang sudah diajarkan firman Allah, bahwa kamu sungguh-sungguh selamat itu. Ya, merdeka di sini adalah berbicara tentang selamat ya saudara. Kalau kamu selamat itu, kamu hanya percaya kepada Yesus Kristus. Nah, karena saudara orang Yahudi ini memiliki kitab saudara, mereka merasa kami ini sudah lama ikutin agama kami. Nah begitu. Nah sementara orang Yunani ini baru orang yang betul-betul mengenal kitab suci. Tetapi saudara, sekalipun orang Yunani ini masih betul-betul baru mengenal kitab suci, tetapi mereka mengikuti yang benar. Nah itu saudara. Sementara orang Yahudi ini saudara, mereka berkata kamu tuh tidak merdeka kepada orang Yunani. Nah sehingga kembali saudara, Paulus mau menjelaskan tentang firman Allah
Yang dimaksud kemerdekaan Kristen itu, merdeka dalam Kristen itu, maksudnya adalah kamu itu sungguh-sungguh merdeka. Atau saya katakan begini saudara, kamu itu sungguh-sungguh selamat. Haleluya saudara. Kalau dalam hal ini, kalau saya pernah bertanya juga buat saudara, kira-kira nih, saudara punya status iman, saudara ya, status iman saudara ini sungguh-sungguh selamat atau mudah-mudahan selamat? Apa? Sungguh-sungguh selamat. Nah, ini yang Paulus mau menjelaskan, saudara. Sementara saudara, ini orang Yunani ini sudah beriman, kami ini sungguh-sungguh selamat. Sementara orang Yahudi yang jadi Kristen, mereka merasa kami masih mudah-mudahan. Kenapa? Karena harus lakukan dulu Taurat, baru bisa selamat. Nah, saudara, kita kembali, sehingga saudara, penegasan dari ayat yang pertama ini dikatakan kita ini sungguh-sungguh merdeka. Haleluya saudara. Sungguh-sungguh selamat. Kalau Yesus datang hari ini, datang ke bumi, datang ke sebagai kedatangan 2 kali, saudara. Saudara percaya saudara terangkat bersama Yesus? Amin. Mukanya kok ragu-ragu, coba lihat kiri kanan, mukanya kayak kalau kenapa lemas ya? Masih ragu apa ya? Jangan ragu, amin saudara. Ini Alkitab bilang saudara, kita itu sungguh-sungguh merdeka. So, Indonesia ini sungguh-sungguh merdeka atau masih menuju kemerdekaan? Indonesia ini, sudah sungguh-sungguh merdeka atau masih menuju kemerdekaan? Sudah merdeka. Kalau bicara persoalan di dalam, ada masalah di dalam, ada pemberontak, itu beda. Haleluya saudara, itu beda melihatnya. Status sebagai negara Indonesia sungguh-sungguh sudah merdeka. Nah, demikian juga kita, saudara, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saudara, kita ini sudah sungguh-sungguh merdeka, sungguh-sungguh selamat. Jadi kalau saudara masih ragu-ragu, saya selamat apa enggak, apalagi dihitung, selamat enggak, selamat enggak, selamat enggak, nah begitu iman itu, saudara. Jadi yang dimaksud merdeka dalam Kristen dalam poin pertama ini adalah sungguh-sungguh sudah merdeka atau sungguh-sungguh sudah selamat. Jadi merdeka di sini sebetulnya saudara bahasa keselamatan, maksudnya bahasa selamat. Itu maksudnya saudara. Dimaksud merdeka di sini. Kamu itu sungguh-sungguh itu sudah selamat. Jadi ini analogi yang digunakan sebetulnya oleh Paulus, saudara yang dalam Tuhan, bahwa menganalogikan ketika suatu kerajaan, saudara, seperti orang Israel di tanah Mesir, betul-betul pada waktu Tuhan keluarkan dari tanah Mesir, betul-betul mereka itu merdeka, lepas dari jajahan Mesir. Itu maksudnya, saudara. Nah, saya ambil ayat pendukung supaya betul-betul saudara punya iman ini, saudara, mengenai sungguh-sungguh merdeka atau sungguh-sungguh selamat semakin saudara, semakin kuat begitu, saudara. Coba kita buka Alkitab dulu, saudara, di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2.
Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saya bilang amin, saudara. Amin. Roh yang memberi hidup akan memerdekakan atau sudah? Sudah. Haleluya, saudara. Telah memerdekakan kamu di mana? Dalam Kristus. Saudara punya iman, makanya harus kepada Yesus. Tidak boleh kepada yang lain. Untuk keselamatan, saudara harus beriman hanya kepada Kristus. Tanpa kepada Kristus, memang tidak akan pernah merdeka. Tidak akan pernah selamat. Makanya selalu kita bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Tidak ada istilah saudara banyak jalan menuju Roma. Tidak ada itu bagi kita. Hanya ada satu jalan untuk menuju surga yang kekal. Hanya melalui Yesus. Tanpa Yesus tidak bisa, saudara. Makanya dibilang kita dimerdekakan dari mana? Hukum dosa dan hukum apa? Maut. Itu hukum itu berlaku, saudara, bagi semenjak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia itu setelah berdosa. Nanti kita akan lari ke sana lagi. Jadi kita dimerdekakan, sungguh-sungguh merdeka, dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi hukum dosa itu seharusnya orang tuh tidak akan pernah bisa. Kalau orang masih ada di bawah hukum dosa ya saudara, tidak pernah bisa masuk surga. Atau istilah hukum maut ini neraka. Maut ini sebetulnya istilahnya neraka. Jadi neraka itu kadang dibilang maut bagi saudara. Ya. Jadi hukum dosa. Jadi orang masuk neraka ada alasannya. Alasannya hukum apa? Dosa. Sehingga dia masuk kepada hukum maut. Begitu. Sama dengan kalau saudara lihat orang, oh kenapa kamu ada dihukum di penjara? Sebelumnya karena ada hukum lain yang dia langgar, kan begitu saudara. Ya. Oke. Jadi sekali lagi bahwa Kristus dikatakan bahwa Roh Kudus telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi dalam hal ini saya tidak akan bahas banyak ya saudara, tetapi peranan Allah memerdekakan kita itu peranan pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus, pribadi Kristus, tiga-tiga itu berperan di dalam saudara, di dalam keselamatan kita. Ya makanya dibilang kamu itu sungguh-sungguh merdeka, kamu itu sungguh-sungguh selamat. Selama imanmu pada Yesus Kristus. Kecuali imanmu bergeser lagi, tidak kepada Kristus. Bukan lagi separuh selamat, betul-betul total tidak selamat. Tapi kalau imanmu, apapun keadaanmu, kondisi apapun keadaanmu, tapi kalau iman tetap kepada Yesus Kristus Tuhan, kamu itu sungguh-sungguh selamat. Nah kalau kita lihat saudara, sudah dibilang tadi ya, jadi jelas ya saudara, kita selamat atau kita dimerdekakan. Kalau kita bernegara kan betul-betul kita dimerdekakan dari penjajah saudara. Baik yang menjajah kita dulu ada Belanda, baru terakhir Jepang ya saudara. Ya, kita dimerdekakan dari situ. Tapi, sebagai bernegara. Tapi kalau kita saudara, jelas ayat ini berkata, kita dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi tadinya kita semua yang tadinya tidak percaya Yesus, kita telah ada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Jadi ada istilah begini saudara, kita ini dimerdekakan atau kita diselamatkan bukan supaya saudara tidak begini, bukan supaya jadi kita ini ya saudara, kita itu diselamatkan oleh Tuhan Yesus, dimerdekakan oleh Tuhan Yesus itu supaya kita, pertama tentu supaya kita masuk surga ya saudara, karena melalui Kristus kita bisa masuk surga. Tapi juga begini saudara, kamu, atau saya bilang begini, oh kamu percaya Yesus, kalau kamu percaya Yesus kamu pasti masuk surga. Kalau kamu tidak percaya Yesus, nanti kamu akan masuk neraka. Nah saudara begini saudara, sebetulnya orang tidak percaya Yesus, statusnya dia sudah ini, kamu itu sudah di neraka. Bisa ngerti ya saudara? Orang tidak percaya Yesus, statusnya ada di mana? Neraka.
Makanya tadinya kita tidak percaya Yesus, kita itu dikeluarkan dari neraka. Memang secara hukuman, saudara, sama dengan kalau saudara lihat ya, ada orang-orang yang kadang-kala berproses hukum ya, saudara. Oh, dia sudah saudara sudah melanggar sesuatu dan masih dalam persidangan, begitu. Tapi jelas nanti satu waktu dia akan dihukum karena sudah bersalah. Jadi masih ada masa tunggu dulu dia, dan satu waktu akan entah dihukum, apalagi kalau yang dihukum mati ya, saudara. Jadi masih ada jangka waktu dia masih disidang dulu. Tapi satu waktu dia akan dihukum mati. Nah, orang yang belum percaya Yesus juga ini, pokoknya saudara tinggal tunggu waktu saja. Mereka statusnya sudah di bawah hukum maut. Tapi untuk bagaimana neraka ini akan muncul, mereka masuk di neraka, itu tinggal tunggu waktu aja. Nah, makanya bersyukur kita ini, saudara, tadinya kita ada di situ. Tadi kita ada di situ, tapi karena Kristus menawarkan kita, kamu mau merdeka? Nah gitu. Caranya gimana? Percaya Yesus. Dia adalah Tuhan, Juru Selamat hidup. Oh iya, saya percaya Yesus itu Tuhan, Juru Selamat hidup saya. Tuhan keluarkan kita. Kamu berpindah, kamu tidak lagi di bawah hukum dosa, tidak lagi di bawah hukum maut, tapi kamu ada di bawah hukum kasih karunia Kristus Yesus. Kamu diselamatkan. Saya ajak dulu juga saudara ya. Jadi saudara harus pahami, kalau kenapa disebut kemerdekaan Kristen ini, saudara, memangnya kenapa kita dimerdekakan? Karena kita tadinya ada di bawah hukum apa, saudara? Hukum dosa dan hukum maut. Jadi kita dimerdekakan dari situ. Nah, sebab itu kita pindah lagi, melihat Roma pasal 6 ayat 18, saudara. Roma 6 ayat 18. Garis bawahi telah ya saudara, supaya saudara semakin paham. Baca 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi apa? Hamba kebenaran. Haleluya saudara. Saya bilang tadi garis bawahi kata apa saudara? Telah, sudah itu. Kamu sudah dimerdekakan dari apa saudara? Hukum dosa. Dan menjadi hamba kebenaran. Nah, di sini saudara, makanya kalau saya pernah katakan, kalau kita sadar, kita benar-benar orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita bukan menjadi orang yang besar kepala, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Amin, saudara. Menjadi hamba kebenaran. Ada lagi ayat, saudara. Lukas pasal 4 ayat 16. Mari kita baca ya. Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab ayat 17 saudara. Mulai diberikan kitab saya dan setelah dibukanya ia berkata, "Cuma ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku kepada orang-orang tawanan dan untuk membagikan orang-orang yang tidak, untuk memberitakan tahun selamat bagi mereka." Amin, sampai di situ. Jadi jelas ayat ini saudara dikutip dalam kitab Yesaya, menubuatkan memang tentang Yesus dalam hal ini, bahwa di mana saudara orang yang tadi dasarnya saya bilang tadi saudara ada di dalam tawanan dosa, ada di bawah hukum dosa dan hukum maut, tapi ada Kristus yang datang saudara, dikatakan dia yang datang memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, memberikan juga penglihatan bagi orang-orang buta. Ini menceritakan pada dasarnya semua orang ada di bawah tawanan atau ada di bawah saudara hukum dosa dan hukum maut. Dan tujuan Yesus saudara akan membebaskan orang yang tertindas.
Nah saudara, memang hukum dosa, hukum maut ini membuat orang itu tertindas, saudara. Tertindas. Kita kalau ada di bawah hukum dosa dan atau kita melanggar firman Allah, kita kan merasa kita itu apa ya saudara, ada sesuatu yang tidak baik dalam hidup kita. Nah sehingga saudara, kita ada di bawah hukum dosa ini. Kristus ini datang untuk membebaskan, memberitahu bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Maksudnya apa ini tahun rahmat Tuhan? Untuk datang kepada orang yang ada di bawah hukum dosa. Karena saudara, rahmat itu, pemberian atau anugerah itu, tahun anugerah telah datang. Karena bayangkan saudara, kalau kita balik kepada jemaat Galatia tadi, tapi kita akan masuk di sana, saya belum banyak bahas ya. Bagaimana tuntutan-tuntutan Taurat itu saudara, itu begitu banyak, justru menindas mereka. Dan tidak akan pernah tercapai saudara untuk melakukan itu. Tetapi saudara, tahun rahmat Tuhan telah datang. Bayangkan saudara, untuk merdeka itu, kalau kita membayangkan kemerdekaan Indonesia ini, itu banyak orang yang mati untuk berjuang untuk jadi merdeka kan. Banyak orang yang sampai apa saudara, cacat ya, kaki sebelahnya hilang. Banyak orang yang kehilangan orang tua, kehilangan saudara, dan lain sebagainya, saudara. Untuk memperjuangkan bagaimana Indonesia itu supaya merdeka. Kalau kita hanya bisa menceritakan mereka yang berjuang, kita tidak berjuang. Kita sekarang ini, saudara, hidup di negara merdeka, ini kasih karunia daripada, ini bicara horizontalnya ya saudara, bicara horizontal mengenai para pejuang-pejuang dulu. Mereka lah yang berjuang, kita lah yang menikmati kemerdekaan. Tidak ada di antara kita ikut berperang kemerdekaan kan? Tidak ada. Nah, kita balik lagi saudara. Kalau Kristus saudara, Kristus, sebetulnya kita tidak berjuang untuk merdeka. Yang berjuang untuk kita lepas dari hukum dosa dan hukum maut itu adalah Kristus. Amin saudara. Itu Yesus yang berjuang. Dia berjuang terhadap tuntutan Taurat. Dia berjuang menghadapi para imam-imam Yahudi. Dia berjuang untuk melawan semua itu sampai dia di atas kayu salib. Yang dimana seharusnya manusia kita inilah yang harus berjuang di sana, dan kita tidak akan pernah bisa. Makanya dikatakan tahun rahmat Tuhan telah datang, tahun anugerah. Dan kita tidak berjuang di sana. Kita cuma disuruh percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hidupmu, dan engkau sungguh-sungguh apa? Merdeka. Engkau sungguh-sungguh selamat. Makanya saya bilang tadi dari awal, kita ini hidup di negara Indonesia, bicara kemerdekaan, kita ini sungguh-sungguh merdeka sebagai warga negara. Nah demikian juga saudara menjelaskan firman Allah mengenai kita punya keselamatan ini. Pokoknya kalau engkau percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat hidupmu, Alkitab berkata, kita sungguh-sungguh merdeka. Kita sungguh-sungguh selamat. Amin. Bilang kiri kanan, kita sungguh-sungguh selamat. Haleluya. Jangan sampai ada yang ragu lagi, saudara. Saya pindah lagi untuk mengajak saudara. Jadi dalam ayat ini memberikan penjelasan bahwa inilah rahmat Tuhan bagi kita. Haleluya saudara. Kadang-kadang orang lain, enak banget nih orang Kristen. Kita ini susah-susah berjuang supaya selamat, dan belum juga selamat. Sudah berkorban begitu banyak supaya selamat. Orang Kristen ini enak banget, cuman percaya langsung selamat. Itulah anugerah Tuhan. Haleluya saudara. Dan memang tidak ada satu manusia pun, mau agama manapun membuat aturan untuk dia lakukan, tetap dia tidak bisa melakukan semua tuntutan agama itu. Tidak akan pernah bisa. Saudara hanya bisa dapat kemerdekaan Kristen itu hanya dalam Kristus Yesus. Makanya sekali lagi, saudara dan saya bisa bilang begini saudara.
Apa yang membedakan kita dengan agama lain? Cuma di konsep keselamatan. Agama lain mengajarkan perbuatan baik. Betul nggak saudara? Diajarkan. Makanya kalau saudara cuma berlandaskan, perbuatan baik, agama lain juga mengajarkan perbuatan baik. Tapi kalau konsep keselamatan sebagai anugerah cuma ada di dalam agama Kristen, dalam Yesus Kristus. Haleluya. Khususnya kita bapak-bapak, ibu-ibu. Saya beberapa hari lalu ketemu satu dokter, bukan dokter jemaat sini, di luar. Saya tahu dia tanya, Pak pendeta, ya gitu, ya saya pendeta dari GPDI, dia dari Katolik, dia dokter. Jadi ngobrol-ngobrol, saudara, terus singkat kata dia begini, kalau saya Pak, anak-anak saya biarkan dia, mau pilih agama manapun. Oh gitu. Kenapa kamu punya pemikiran gitu? Oh saya mau biar merdeka saja, mereka itu merdeka. Oh gitu. Kan toh sama ya Pak, agama ini mengajarkan yang baik, agama ini mengajarkan yang baik, agama ini mengajarkan yang baik. Betul? Terus saya tanya sama dokter ini, kamu tahu nggak konsep keselamatan? Tapi pokoknya kan Pak, kalau orang berbuat baik kan pasti selamat. Nah ini kesalahannya, kamu sebagai orang Kristen tapi nggak ngerti. Saya bilang begitu. Saya bilang kamu dokter nggak tahu konsep keselamatan. Saya bilang boleh saja dokter kasih memilih, tapi ajarkan dulu tentang konsep Tuhan, konsep keselamatan khususnya. Ajarkan dulu, baru suruh memilih anak kamu itu. Anak kamu masih kecil-kecil, dia diam. Kamu saja nggak ngerti tentang konsep keselamatan, jadi saya ajarin. Oh gitu ya Pak? Iya. Tak boleh, kita sebagai orang tua harus bertanggung jawab. Kita suruh memilih, tapi jelaskan dulu. Kalau ada 4 barang, kamu jelaskan nih barang ini begini, untungnya ini, ruginya ini begitu, ini begini, begitu jelaskan. Kalau kamu suruh silakan memilih agama manapun, kamu juga jelaskan untungnya ini, ruginya ini, kamu jelaskan. Nah sementara Kristen punya pemahaman saja, kamu belum ngerti dong. Oh iya. Nah ini maksud saya bersaksi buat saudara. Penting bagi kita jemaat Tuhan sebagai orang tua harus bertanggung jawab buat anak kita. Haleluya saudara. Kita harus bertanggung jawab khusus ini tentang keselamatan, karena keselamatan ini berbicara kekekalan. Dan keselamatan saudara, saya bilang tadi, kalau berbicara tentang agama manapun mengajarkan baik, ya pasti. Tapi kalau keselamatan itu berbeda. Agama lain mengajarkan keselamatan, dia mengajarkan juga. Tapi mengajarkannya adalah caranya. Kamu harus melakukan perintah Tuhan dulu semuanya. Ajarkan berbuat baik dulu terus. Dan kamu akan selamat. Dan ingat, hanya butuh satu dosa, orang tidak bisa selamat. Hanya butuh satu dosa, hukum dosa ini berlaku pada seseorang. So bisa bayangkan saudara, mana ada orang setiap hari hidup tidak ada pelanggaran. Siapapun dia. Ada satu waktu saya ketemu ibu-ibu. Kemudian bersaksi, saya ini Pak menjaga kekudusan di kamar terus. Tidak nonton TV, tidak nonton YouTube, tidak nonton dia WA. Pokoknya di kamar terus. Menjaga kekudusan. Saya bilang, Bu, kalau ibu bertahan begitu terus cara hidup, bisa-bisa suami kamu tinggalin kamu. Anak kamu bisa tinggalin kamu. Kenapa? Sebetulnya kamu itu hidup di dalam dosa. Karena manusia punya tanggung jawab. Kamu pun jadi orang Kristen tidak boleh hanya diam di kamar. Bahkan perintah pertama bagi orang Kristen, pergilah, jadilah saksi. Bukan masuk kamar. Ada perintah masuk kamar tapi berdoa. Setelah itu pergi. Diam dia. Itu bukan konsep Kristen. Kalau untuk selamat, konsep Kristen ini betul-betul percaya Yesus dan kamu benar-benar merdeka. So tidak akan dapat konsep keselamatan itu saudara di luar itu. Coba saudara pulang renungkan betapa begitu banyak saudara orang lain mengajarkan terus banyak berkorban supaya selamat.
terus banyak berbuat baik supaya selamat. Mau sampai kapan kamu bisa begitu? Mau sudah banyak berbuat baik, tapi pasti ada dosa dalam hidup. Siapapun kita, saudara, pasti ada dosa. Bukan saya yang bilang, so itu berdasarkan Alkitab. Coba kita lihat dulu, saudara. Masih berapa menit saya? Masih panjang lagi. Oh iya, tinggal 6 menit. Kita pindah ayat dulu ya. Roma 3:23. Roma 3:23. Sorry, kadang-kala saya sudah ngomong gitu. Sebenarnya ada landasan kan supaya kayak begini. Tadi kan saya sudah ngomong. Nah, sebenarnya kalau saya ngomong pasti ada ayatnya. Cuma kadang-kala karena banyak ayat saya sudah tidak baca ayat. Mari kita baca ayat ini, saudara. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya, saudara. Kembali telah tadi, saudara. Kalau ini mengenai dosa, telah, sudah. Dan ingat dalam kitab Matius berkata dalam doa Bapa kami, saudara, tentang doa Bapa kami di sana mengenai dosa. Dosa itu hutang. Hutang, saudara. Dosa itu hutang. Kau bisa bayangkan kalau dosa itu dianggap hutang. Tidak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Tidak bisa. Nah, makanya saudara dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Coba Roma 5 ayat 18 sampai 19 lagi. Roma 5 ayat 18 sampai 19. Dua ayat ini ya. Mari kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh apa? Penghukuman. Pelanggaran siapa? Satu orang itu Adam dan Hawa. Jadi semua orang beroleh penghukuman. Hukuman tadi hukum apa? Hukum dosa, hukum maut. Demikian pula terus oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup, yaitu perbuatan Yesus kepada orang percaya. Saudara, baca lagi 1, 2, 3. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi harusnya kebalikan. Semua orang bisa selamat gak, saudara? Boleh selamat gak, saudara? Boleh. Jadi Yesus ini disalib, saudara, bukan hanya untuk satu orang, untuk semua orang. Tapi syaratnya semua orang boleh percaya. Jadi kalau semua orang di muka bumi ini telah berdosa, hukum yang kebalikan tadi, hukum kasih karunia, datang. Semua orang juga boleh selamat asal percaya Yesus. Amin. Saya satu ayat lagi untuk saya selesaikan. Roma 8 ayat 1 dan 2. Roma 8 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Bisa bilang amin? Amin. Tidak ada penghukuman, hukum tadi, hukum dosa dan hukum maut bagi mereka, tapi yang ada di mana? Di dalam Kristus Yesus. Saudara ada di dalam Yesus Kristus? Gimana ukurannya? Imanmu, mulutmu telah mengakui Yesus Kristus itu Tuhan Juru Selamat. Jadi kamu tidak ada di dalam hukuman itu. Ayat 2. Baca 2, 3. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tadi kita sudah baca ini terakhir. Jadi saudara Islam Tuhan, dalam hal ini kita sebagai anak Tuhan bicara tentang kemerdekaan Kristus, itu bicara tentang konsep keselamatan di dalam Kristus itu benar-benar atau sungguh-sungguh sudah selamat. Saudara sudah sungguh-sungguh sudah selamat. Tapi jangan anggap enteng ya saudara.
Jangan saudara, oh kita sudah selamat, jadi kita tidak mau beribadah lagi, yang penting sudah selamat. Nanti kita akan bahas berikut. Harusnya kalau orang sudah selamat, kalau orang sudah merdeka dalam Kristus, dia pasti mengisi kemerdekaan itu. Haleluya saudara. Kalau orang menyadari, saya ini seperti kalau kita berwarga negara Indonesia, saya ini sudah hidup di negara yang merdeka. Tugas saya bukan lagi supaya Indonesia merdeka, tapi mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan. Mengisi dengan tanggung jawab yang ada di negara ini. Kan begitu saudara. Demikian juga kita orang yang sudah selamat. Kalau kita sadar kita orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dari hukum dosa dan hukum maut, kita punya tanggung jawab mengisi kemerdekaan Kristen ini. Galatia berkata, kamu harus berbuah. Amin saudara. Kalau tidak berbuah apa saudara? Yesus berkata, dipotong. Kenapa? Karena sebetulnya dia itu bukan selamat dia. Dia cuma ngaku-ngaku Kristen, tapi sebetulnya dia tidak selamat. Itu maksudnya. Buang aja dia. Makanya saudara, saya selalu katakan, bukti kita selamat adalah pertama, kita beribadah. Kita melakukan firman Allah. Itu bukti kita selamat. Ya, saudara yang selamat Tuhan, nanti saya lanjut lagi ya saudara untuk mengajarkan ini buat kita. Dalam poin yang pertama saudara, mengenai maksud kemerdekaan Kristen adalah sungguh-sungguh selamat atau sungguh-sungguh merdeka. Amin. Bilang kiri kanan, lantai bawah, kita sungguh-sungguh sudah selamat. Haleluya. Haleluya saudara. Jadi jemaat Tuhan di tempat ini di lantai bawah, jangan lagi begini, yuk kita ke gereja supaya kita selamat. Bukan. Bilang kita harus ke gereja karena kita sudah selamat. Sama dengan sudah punya karyawan. Dia harus masuk kantor, dia harus masuk kerja karena kamu itu karyawan. Bukan karena kamu datang kerja supaya kamu jadi karyawan. Bukan kan saudara. Dia wajib datang kerja karena dia itu karyawan kan begitu. Demikian juga kita. Kita wajib datang ke gereja karena kita orang sudah selamat. Saya bilang amin, saudara. Jadi kalau ke gereja jangan bilang apa? Kita ke gereja supaya selamat. Jangan. Bilang karena kita sudah selamat, makanya kita harus ke gereja. Haleluya. Mari bangkit berdiri, lantai bawah bangkit berdiri. Kita langsung berdoa. Mari semua jemaat Tuhan, kita bersyukur atas kemerdekaan dalam Kristus. Bahwa kita ini sungguh-sungguh sudah merdeka. Sungguh-sungguh sudah selamat. Karena Kristus telah menyelamatkan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kita pasti masuk surga yang kekal. Amin. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Mohon meteraikan firman-Mu dalam iman kami ya Tuhan. Sehingga kelak kami akan melakukan perintah-perintah firman-Mu dengan dasar karena kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Karena kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Sekarang hamba berdoa setiap kami yang datang saat ini. Bahkan ada jemaat-jemaat di rumah yang terbaring sakit. Ada pergumulan-pergumulan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, semua pergumulan kami jemaat-Mu di tempat ini, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Karena di dalam Tuhan selalu ada pertolongan. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Tuhan, yang sedang bergumul pribadinya, dalam pergumulan apapun, Tuhan menolong sehingga pergumulannya ini ditolong oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu telah memberkati iman percaya kami di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dalam Tuhan Yesus kami diberkati. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tepuk tangan berikan yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati kita. Silakan duduk. Saya serahkan pada yang bertugas.
saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Sekarang kita sama-sama akan berdoa. Nanti Saudari Tiara akan diminta berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah meneguhkan setiap hati kami. Kau berkati ya Tuhan, hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau berkati, Kau tuntun ya Tuhan. Dan sebentar kami ingin memberikan persembahan yang kedua. Kiranya Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dan kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu, haleluya. Sambil korban persembahan akan diangkat, kita akan mendengar kesaksian pujian dari adik-adik sekolah minggu. Memuji Tuhan lebih dahsyat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama naikkan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan kini hanya untuk-Mu. Sama-sama naikkan syukur kita. Naikkan syukurku, naikkan syukurku. On bass, Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan kini hanya untuk-Mu. Hidupkan kami, dan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk adik-adik sekolah minggu. Haleluya. Terima kasih untuk sekolah minggu, kesaksian pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih untuk setiap jemaat yang telah memberikan korban persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. Yang pertama, jikalau ada jemaat yang akan memberikan persepuluhan,
dapat ditransfer ke nomor rekening Bank BCA 7400516574 atas nama Bapak Yacen Anoreng. Dan diharap untuk menginformasikan kepada Ibu Gembala untuk didoakan setelahnya. Dan bagi setiap jemaat yang ingin menjadi jemaat tetap di GPDI Kota Wisata, diharap untuk menghubungi Ibu Gembala atau Sekretariat Gereja, yaitu Bapak Ramli atau Bapak Haji. Kemudian nanti jam 10 siang, tepat setelah ibadah raya yang pertama, diadakan ibadah anak-anak atau ibadah sekolah minggu, diadakan secara onsite di gereja. Jadi bagi adik-adik yang bawa, bagi orang tua yang bawa anak kecil, bawa ponakan atau adik-adik yang kecil bisa diajak ke ibadah sekolah minggu jam 10 nanti. Kemudian ibadah raya yang kedua diadakan di gereja jam 5 sore. Kemudian besok kita akan memasuki doa puasa mingguan. Jemaat bisa memilih untuk puasa Esther, puasa Daud, puasa Adam atau puasa Daniel. Kemudian ada himbauan bagi jemaat Tuhan GPDI Kota Wisata diharapkan untuk membaca Alkitab, yaitu minimal 1 pasal setiap hari. Jadi jemaat diharapkan untuk saling mengingatkan ya dalam satu keluarga. Kemudian hari Rabu diadakan komsel di Pastori di Klaster Georgia TK6 nomor 23 hari Rabu jam 7.30 malam. Kemudian pada hari Jumat diadakan ibadah gabungan Pelprip dan WSP di gereja jam 7 malam. Kemudian pada hari Sabtu kembali diadakan doa pagi di gereja jam 7 sampai jam 8 pagi. Dan sore harinya diadakan ibadah remaja YMB jam 4 sore ya, khusus untuk Sabtu depan ada ibadah yang khusus ya, spesial berkumpul di gereja jam 4 sore karena diadakan Games Day. Kemudian kembali hari Minggu depan, yaitu minggu yang terakhir ya di bulan minggu pertama di bulan minggu terakhir di bulan Agustus, mohon maaf, tanggal 25 Agustus diadakan ibadah raya yang pertama jam 8, ibadah sekolah minggu jam 10, dan ibadah raya yang kedua jam 5 di gereja. Baik, mungkin ada pengumuman tambahan dari Bapak atau Ibu Gembala? Video. Oke, mohon maaf sebelum kita tutup ibadah pagi hari ini, kita akan menyaksikan video kegiatan diakonia yang kita telah lakukan. Haleluya, berkemuliaan buat Tuhan. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini sama-sama jemaat kita bangkit berdiri. Nanti doa akan ditutup oleh
Ibu Gembala. Sama-sama kita berdoa. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami naikkan syukur kami kepadamu, karena kami sudah menikmati kemerdekaan yang daripadamu, karena kami selalu ada di dalam genggaman tanganmu, karena kami selalu ada di dalam rancangan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikanmu, terima kasih untuk korbanmu, terima kasih Tuhan untuk kasihmu yang tidak berkesudahan. Kami percaya Tuhan, kami akan dimampukan untuk menghadapi apapun juga selama kami bergantung di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini Engkau melihat umat-umat-Mu yang datang Tuhan, dengan membawa setiap pergumulan kami masing-masing. Ada yang bergumul mengenai rumah tangga mereka, ada pergumulan mengenai usaha mata pencaharian pekerjaan mereka, ada pergumulan mengenai kesehatan mereka, ada pergumulan mengenai kerohanian mereka, pergumulan tentang hari depan mereka, tentang apapun juga. Saat ini kami bawa kepadamu Tuhan, karena kami tahu hanya Engkau Yesus Tuhan yang sanggup menolong kami, hanya Engkau satu-satunya yang sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Oleh karena Tuhan, kami berseru kepadamu, nyatakan pertolongan-Mu bagi kami Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami, kerjakan mujizat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sementara kami menanti pertolongan-Mu, sementara kami menanti janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami, kami mohon Roh Kudus terus pegang tangan kami, jangan pernah lepaskan kami Tuhan, sehingga kami terus Tuhan dimampukan untuk tetap menaruh pengharapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau menilik umat-umat-Mu yang saat ini tidak dapat hadir. Mereka yang sakit Tuhan, kiranya Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara mereka yang berhalangan karena satu dan lain hal, kami hanya berdoa penyertaan-Mu senantiasa ada bagi mereka. Dan kembalikan kami semua untuk sama-sama beribadah pada minggu-minggu yang akan datang. Kegiatan kami sepanjang minggu yang akan datang, bahkan ibadah sekolah minggu, ibadah sore nanti, kami taruh di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau mendahului dan Engkau nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan hadirat-Mu dalam setiap pertemuan ibadah kami Tuhan. Dalam kegiatan kami Tuhan sehari-hari, kami juga mohon kiranya Engkau bertahta berdaulat atas hidup kami. Pergumulan gereja ini Tuhan, untuk rumah ibadah, perluasan rumah ibadah, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah tolong kami, dan kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami umat-umat-Mu, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi rumah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa negara ini kami tetap taruh ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu di tengah Indonesia. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan biarlah Tuhan perlindungan-Mu, penyertaan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Haleluya, haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepadamu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Memberkati kami semua ya Tuhan, dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Juga memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, pengurapan-pengurapan baru dari Roh Kudus, mengurapi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada, naikkan pujian ini.
Dia